Sejak bulan September, prahara rumah tangga Steven Rumangkang dan Angel Karamoy menjadi pemberitaan. Angel dikabarkan meninggalkan kediaman mereka di Cilandak dan Steven mengaku tidak tahu di mana kini ia berada. Akhir Desember kemarin, 5 foto Angel dan Pasha Ungu pun muncul ke publik. Pakar telematika Abimanyu memastikan foto-foto tersebut adalah asli. Sementara pakaian yang dikenakan Angel dalam fotonya bersama Pasha diketahui mirip dengan yang ia gunakan di foto yang ia unggah di Instagram pada Maret 2015 ini. Demikian pula kaos yang dikenakan Pasha di fotonya bersama Angel Karamoy. Serupa dengan yang ia kenakan pada foto lain di mana Pasha berpose bersama istrinya Adelia. Adelia dalam press conference di Bogor sebelum dirinya melahirkan 7 Desember kemarin menyatakan bahwa bagi dirinya foto itu biasa saja karena foto itu bukan foto selfie dan seperti di tempat umum. Demikian pula dengan ayah Pasha yang menganggap foto itu biasa saja. Tapi seperti apa Steve Rumangkang melihat foto istrinya dan apa yang membuat Steve belum juga menghubungi Angel untuk mengklarifikasi foto-foto tersebut? Dan benarkah Steven kecewa melihat foto itu karena sebelumnya keluarga besarnya kenal sangat dekat dengan ayah dan kakak Pasha Ungu? Saksikan wawancara eksklusif Rumpi No Secret dengan Steven Rumangkang berikut ini. Bertobatlah sebelum terlambat. Bertobatlah sebelum terlambat. Dan kembalilah ke jalan benar. Kalian semua baik-baik ya? Sudah. Senang sekali hari ini saya Karo. Hadir hari ini membawa sebuah liputan eksklusif. Kemarin malam saya seperti biasanya dan tim Rumpi datang ke kediamannya Steven Rumangkang begitu ya, karena kita ingin secara langsung ngobrol. Kalau cuma lihat di berita aja kan kayaknya masih nggak jelas begitu ya. Memang ada jawaban dari beberapa pihak, sudah ada press conference-nya dari pihak Pasha juga begitu. Tapi kita pengen tahu gimana sih perasaannya Steve Rumangkang, dan inilah hasil wawancara saya di kediaman Steve Rumangkang di kawasan Cilandak. Kita lihat bersama seperti apa. Apa yang waktu itu ketika wartawan bilang ada foto nih, yang ada di benak Steve apa? Ya, saat itu? Ya pasti ya sesuatu yang tidak mengenakan lah pastinya ya. Udah siap ya? Ya, begitulah. Ya. Oke. Terus ketika datang kemudian wartawannya menunjukkan foto itu kan dalam bentuk apa, cetak atau digital? Ya. Oh, mereka melihatnya dalam bentuk cetak. Ya. Mereka foto. Cerita nggak mereka tuh ngambilnya dapat dari mana foto itu? Nggak tanya nggak tapi? Saya bilang kayak ada mereka yang dapat gitu. Enggak penasaran pengen tahu dari mana itu foto. Dengan proses itu saya sudah melihat apa peristiwa ini terjadi, dan ada beberapa foto, apalagi di dalam foto tersebut yang menggambarkan tergambar dalam foto tersebut pose-pose yang mereka lakukan ini bukan foto biasa. Bukan foto biasa. Iya. Kenapa bisa dikatakan tidak biasa kalau menurut Mas Steve? Ya, mungkin semua orang juga akan melihatnya seperti itu, sama dengan mata saya gitu. Apa yang paling mengganggu sekali dari Steve ketika melihat foto itu tuh di foto yang mana? Dan ada foto-foto yang mana ada posenya mencium, dan mencium pipi, walaupun itu mencium pipi. Iya, tapi satu tangannya laki itu memegang daerah yang sensitif isi saya. Itu menggambarkan bahwa itu bukan foto yang biasa, apalagi foto-foto mereka berdua ini statusnya masih menjadi suami dari orang lain, yang satu masih menjadi menjadi istri dari orang lain. Ketika melihat foto itu, Mas Steve begitu yakin bahwa itu terjadi, foto itu terjadi ketika Angel masih dalam pernikahan? Of course, ya. Apa yang membuat yakin? Sangat mudah melihatnya ya. Dan itu juga sudah banyak teman-teman media yang mengekspos, mereka mendapatkan gambar foto lain yang dengan pakaian yang sama dari Instagram masing-masing. Di Instagram ada ya, memang bajunya ada, sama, baju ya baju sama, yang kuning dan laki-laki putih. juga putih. Ya, dan itu juga kalau mereka mengatakan itu foto lama,
katanya saya dengar sih ada yang bilang itu foto lama gitu ya. Berarti dalam pernyataan itu kalau kita simak, kalau dikatakan itu foto lama, berarti mereka sudah mengiyakan foto itu ada asli adanya, apa adanya, dan foto tersebut, pose-pose yang dilakukan itu benar adanya. Karena mereka mengatakan itu foto lama. Yang mereka yang dibantah atau yang diargumentasikan adalah waktunya, bukan keintimannya. Ya. Bukan kedekatan cara mereka. Ya, argumentasinya itu foto biasa. Tapi buat saya rasa kita semua bisa melihat foto biasa itu seperti apa dan apakah itu. Ya, oke. Kalau melihat foto yang seperti ini, itu foto bukan biasa. Bukan biasa. Menurut saya, dan saya rasa juga gimana menurut Karos? Ya, kalau ini istri ya, atau suaminya sih. Itu bukan dalam adegan satu film. Tapi memang Angel memang tidak biasa dengan laki-laki lain atau saudara atau temannya gitu. Ada nggak dia punya foto yang sama seperti Saya ini? rasa tidak ada ya. Tidak ada. Jadi ketika melihat foto ini, surprise, kaget. Perasaan apa yang keluar paling dominan? Ya, marah. Marah, kecewa, terhianati, dan apa yang kalau diperlihatkan foto-foto tersebut kan, apa yang mereka lakukan, mereka berdua ini melakukan suatu perbuatan menurut saya yang tidak terpuji. Tidak terpuji? Ya, karena status mereka masih dalam pernikahan. Kita lihat tanggapan Mas Steve mengenai komentar Pasha yang berikut kita lihat. Dengan segala hormat saya tidak akan memberikan komentar, saya tidak akan memberikan pernyataan, karena saya pikir inilah yang paling bijak ya, agar supaya cerita ini tidak melebar kemana-mana dan kita menghormati ya semua pihak. Saya kira tidak berkomentar, ini adalah pilihan saya gitu. Sekali lagi bahwa saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab, karena semuanya ke depan ini fokus saya pribadi adalah dua hal. Yang pertama, menyiapkan proses persalinan istri saya. Yang kedua, memaksimalkan hasil kerja. Semuanya tenang ya, semuanya tenang. Saya kira apapun bentuk di depan, kalau tenang semuanya bisa kuat ya, insya Allah bisa dilewati sama-sama. Oke. Satu hal yang menarik sih buat saya ingin tanya Steve komentarnya ketika Pasha mengatakan ini bukan kapasitas saya untuk menjawab begitu. Terus kapasitas siapa? Itu pertanyaannya, harus dibalikan harusnya. Saya sudah berulang kali melihat tayangan ini di TV-TV. Ya statementnya, ya banyak yang bilang itu statement ngambang ya. Kalau ya seperti Karos bilang, itu menarik juga. Kalau bukan kapasitas, ya siapa lagi. Tapi tidak menjawab juga, memang betul memilih untuk tidak menjawab. Tapi kalimat bahwa ini bukan kapasitas saya untuk menjawab, itu agak membingungkan sih sebetulnya ya. Menurut Steve seperti itu membingungkan? Ya, sama. Aneh aja sih ya. Aneh aja. Apa yang dilakukan mereka ini pertama mereka telah menodai arti sebuah pernikahan mereka masing-masing, dan kedua telah merusak nama pribadi saya, nama baik anak-anak saya dan keluarga besar saya. Efek yang dilakukan inilah efek domino, yang mana imbasnya kemana-mana. Itu yang sangat membuat kita marah dan kecewa. Marah dan kecewa. Jadi perasaan dominannya adalah marah dan kecewa. Kalau ketemu Pasha, apa yang akan dilakukan? Ya, saya belum bisa berandai-andai. Nanti kita lihat di mana penyelesaiannya. Oke. Berikutnya ini adalah anak-anak tidak pernah tanya tentang ibunya. Apakah? Dengan saya tidak. Dengan tidak. Ya, sepertinya mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka juga tidak mau memperkeruh masalah. Kapan terakhir Angel ketemu anak-anaknya? Terakhir itu pada tanggal 6 November. Apa yang
terjadi? 6 November itu kurang lebih sebulan pas. Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Itu dia WA saya, WhatsApp saya, dia bilang dia jemput anak-anak di sekolah dan untuk ngajak jalan-jalan dan makan. Saya bilang silakan asal mereka ada jadwal les. Saya bilang harus les gitu dan ada PR yang harus dikerjakan. Dia bilang dia akan bantu dalam mengerjakan PR tersebut. Tapi nyatanya pas pulang saya lihat ada yang dibantu gitu. Jadi ya mana? Ini ada komentar juga dari istri Pasha begitu ya. Istri Pasha di Instagramnya intinya dia mengatakan bahwa dia percaya pada suaminya. Itu yang dipilih oleh istrinya yang baru saja melahirkan. Ada komentar sih? Apapun komentar yang mereka katakan itu kan haknya mereka untuk berkomentar. Kalau Steve sendiri kepercayaan itu masih ada kah pada Angel? Tentunya berbeda. Berbeda. Kenapa berbeda? Yang selama ini yang saya berikan kepercayaan disalahgunakan. Misalnya? Ya apa yang kita lihat sekarang yang terjadi ya kan. Dan banyak hal ya saya merasa dibohongi gitu. Banyak hal merasa dibohongi, misalnya? Ya alasan syuting, alasan banyak hal gitu, yang hal yang mencurigakan tapi selalu dibawa ke ya pintarlah mengemasnya gimana baiknya. Jadi memang karena itu ada beberapa kejadian yang memang mencurigakan, kemudian ini semakin memperkuat kecurigaan itu, begitu. Oke, berikutnya ya ini ada satu headline juga. Stephen Rumangkang, _2 itu adalah foto Angel Karamoy yang baru gitu. Seolah-olah ini adalah statement dari Steve. Pernah berbicara, meyakinkan bahwa itu memang baru? Saya berbicara itu setelah saya membaca berita-berita yang beredar. Nah, terus ada juga itu adalah satu majalah media online yang mengambil foto dan baju yang dipakai dengan sama. Nah, itu sepertinya di sebuah mall. Sekitar bulan April ya? Bulan April ya, di 2015. Awal-awal tahun 2015. Maret. Bulan Maret ya. Jadi ini adalah foto yang diambil dari Instagram Angel Karamoy dengan pakaian, ini dari Instagram ya, dengan pakaian yang persis sama dengan yang ada dengan di foto bersama yang mirip Pasha itu. Dan baju ini diposting sekitar bulan Maret 2015 ini gitu ya. Tapi Steve hafal nggak baju-baju Angel? Kayak gini saya ingat kayaknya. Ingat. Tasnya ingat tasnya? Iya. Tasnya ingat. Ini pernah nggak sih terpikir atau sekarang ini berpikir siapa yang mengambil foto itu, ada nggak? Nggak. Kalau kita melihat foto tersebut, kita mengambil itu bukan foto yang selfie. Iya. Bukan. Ada yang mengambil dan mereka sadar, ada beberapa yang sadar bahwa itu diambil. Ya pasti ada orang lain yang mengambil. Jadi dan, apa yang dipikirkan oleh itu sepertinya juga di publik, di tempat terbuka, di tempat umum, yang mana mereka juga sadar pasti dilihat orang juga. Jadi apa arti fakta yang dipikirkan Steve itu berdampak pada yang Steve pikirkan bahwa itu ada di tempat umum, mereka berfoto seperti itu gitu. Kok seberani itu kan? Ya di tempat umum melakukan foto yang begitu mesra, begitu intim, dan apalagi itu foto bukannya foto yang diambil secara selfie lah apa. Seberani itu. Steve apakah ada perasaan bahwa ini seperti kayak menantang gitu? Saya nggak tahu motifnya apa itu. Tidak tahu motifnya, tapi kok berani sekali. Iya. Sebelumnya nggak pernah Angel foto dengan? Saya nggak tahu. Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Next artikel. Ini adalah 5 indikasi Angel Karamoy mendua versi Stephen Rumangkang. Beberapa di antaranya sudah disebut gitu ya. Sampai ada kesimpulannya. Yang pertama adalah handphonenya di password. Kapan dia password handphone? Selalu dari sejak pertama kali menikah? Ya enggak ya, mungkin saya lupa ya, tapi mungkin kan ada alasan tersendiri handphone di password gitu. Tapi saya nggak tahu passwordnya. Nggak tahu passwordnya? Iya. Tapi Angel tahu passwordnya handphone? Tahu. 888 udah. Itu hanya supaya nggak kepencet aja. Ya. Jadi Angel tahu. 4 kali 8 udah kebuka itu. Menolak pakai supir? Betul. Kapan itu kejadian? Ya sebelum sebelum kepergiannya dia meninggalkan saya. Jadi di tahun-tahun ini ya? Iya.
saya sudah mulai merasa ada curiga. Kalau pergi sendiri? Iya kan, saya tahu persis bagaimana dia. Nggak mungkin dia nyetir, apalagi dipakai mobil yang besar. Jadi dia kemana-mana nyetir sendiri? Lalu kan ada supir. Kalau tidak ada supir pasti dibantu sama kakaknya atau saudara atau saya. Hampir sekali, sangat jarang dia mau jadi ketika dia menolak pakai supir? Nah, kecuali memang tidak ada supir sama sekali. Ini dalam beberapa kesempatan supir ada, supir saya tanya, Pak, mobilnya kemana? Dibawa ibu. Nggak anterin? Enggak, saya disuruh pulang. Oh, ibu nyetir sendiri? Iya. Oke, baik. Berbohong soal syuting, pernah? Iya, kalau pulang subuh pagi ditanya dari mana syuting. Tapi kan kita tahu kegiatan syuting itu pasti ada banyak tas, baju dan segala macam itu. Ini enggak. Ya. Mungkin dapat sponsor di sana enggak? Kan kita bisa lihat di mobil juga kan pasti penuh gitu kan. Biasanya gitu. Ini enggak. Jarang pulang ke rumah. Ya. Ini yang sekarang ini. Sekarang udah nggak pulang lagi. Tapi sebelumnya memang jarang pulang. Ada 1-2 hari seperti itu. Nginep gitu. Izin nggak? Ya dia nggak tahu, dia nggak bilang. Oh, nggak bilang? Dia pulang misalnya ya pagi atau siang. Menutup komunikasi dengan suami. Dalam berapa kesempatan? Ya saya telepon tidak diangkat atau. Seperti perasaannya kayak di reject gitu. Tapi ketika saya pinjam handphone adiknya masuk. Dan diangkat. Diangkat. Oke. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi, no secret. Ini adalah komentar dari ayahnya Pasha, ya. Heboh foto mesra mirip Pasha dan Angel, ayah _2. Saya saja banyak yang minta foto, katanya gitu. Jadi jadi komentarnya adalah sudah nggak usah bicara itu. Ini kan dalam rangka pilkada. Saya aja banyak yang minta foto, apalagi anak saya. Saya di terminal dimintain foto, di bandara dimintain foto. Cari. Apa setelah itu fotonya? Saya secara pribadi kenal dengan ayahnya. Syamsuddin. Iya. Kenal baik. Kenal baik? Iya. Kenal di mana? Adalah dalam satu organisasi. Okay. Ayahnya saya kenal. Ayahnya bukan teman baik papa saya. Okay. Kakaknya juga itu teman saya. Ruli. Adiknya saya kenal. Helmi. Saya nggak kenal. Sangat disayangkan gitu hubungan dua keluarga ini yang sudah terbina cukup lama harus rusak hanya karena kesenangan sesaat. Sangat sayang. Kakaknya sering main ke kantor saya. Nah, setelah ada foto ini masih main ke kantor? Belakang ini saya belum tahu ya. Belum pernah. Nggak ada keinginan untuk ketemu untuk apa? Nanti kita lihat. Belum terpikir. Belum terpikir saat ini. Jangan-jangan gara-gara saya jadi kepikiran. Tapi mendengar pernyataan seperti ini, tanggapan Steve seperti apa? Ya itu kembali lagi itu apapun itu haknya mereka. Haknya mereka. Tapi untuk apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan bahwa dianggap bahwa ya kan banyak yang minta foto sama anak saya. Ya, apakah semua orang berfoto seperti yang kita lihat di foto-foto ini? Yang kalau kita lihat foto itu kan bukan foto biasa. Itu ada hubungan spesial nggak mungkin foto biasa. Gitu. Pasti ada hubungan spesial sehingga bisa berpose seperti itu. Oke. Baik, sekarang kita akan bertanya dengan fitnah atau fakta. Langsung dijawab dengan lugas. Fitnah atau fakta, Steve akan menggugat cerai Angel karena sudah melanggar komitmen sebagai istri. Saat ini saya belum ambil langkah ke situ ya. Oke, jadi fitnah. Saya sedang berkonsultasi dengan keluarga besar saya. Langkah-langkah yang akan saya ambil dengan keluarga besar. Ya. Meskipun keputusan ada di tangan saya, tapi tidak ada salahnya sebelum kita melakukan keputusan ini, putusan apapun, ada baik kita mendapatkan informasi, dapat masukan dari keluarga kita. Oke, kenapa nggak menghubungi Angel? Pasti saya akan hubungi dia. Saya juga ingin ketemu supaya masalah ini bisa selesai. Ada pernah menjemput Angel untuk pulang lagi ke rumah? Dia nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana? Ya. Bukan keluarganya pun mencari dia.
Masa? Ya. Sudah pernah ke rumahnya orang tuanya di Jakarta? Sudah berapa kali? Sudah beberapa kali? Iya. Saya hubungan dengan keluarganya baik. Oke. Dengan mamanya, dengan kakak dan adiknya baik. Kita komunikasi seperti biasa. Ada nggak kemungkinan Angel itu sebenarnya ingin dicari? Saya nggak tahu ya. Karena dia juga udah nggak ada di rumah orang tuanya. Oke. Tapi kalau ditelepon, diangkat? Iya, kayaknya. Kayaknya? Oke. Hah? Coba, boleh nggak dicoba? Nggak sekarang. Kenapa? Hah? Kenapa? Ada saatnya. Oh, ada saat. Steve belum siap? Bukan belum siap ya. Saya harus tenangin diri saya dulu. Sekarang masih emosi? Iya. Fitnah atau fakta bahwa masalah Angel keluar dari rumah itu berawal dari sebuah konflik besar yang terjadi? Fitnah. Fitnah. Nggak ada berantem? Nggak ada. Perselisihan? Nggak ada. Yang sangat signifikan nggak ada. Perang dingin? Nggak ada yang sangat signifikan. Kalau hal-hal kecil ya perdebatan biasa itu. Tapi kalau yang sangat signifikan nggak ada. Nggak ada pertengkaran sama sekali? Nggak ada. Perang dingin mungkin udah diem-dieman lama gitu? Nggak, komunikasi biasa. Bahkan saya itu mungkin dia gerah juga kalau setiap pulang saya tanyakan dari mana, terus kenapa baru jam begini pulang. Pernah mengancam saya ceraikan? Enggak. Nggak pernah? Oke. Iya. Fitnah atau fakta bahwa Steve siap memaafkan Angel dan mulai dari nol lagi? Kalau saya selalu membuka pintu maaf kepada orang yang menyakiti saya, kepada orang yang membenci saya, kepada orang yang telah merusak apa ya. Pokoknya saya selalu memberikan pintu maaf kepada semua orang yang telah menyakiti saya. Tetapi maafnya saya dalam hal ini bukan untuk bisa menerima apa yang sedang terjadi. Bukan untuk menerima, bukan untuk memaklumi. Ya. Tapi kalau Angel datang minta maaf, saya maafkan. Dan mau pasti. Mulai dari nol lagi? Itu hal yang berbeda. Itu harus dibicarakan lagi. Jadi siapapun yang, makanya kalau ada orang bersalah kepada saya, meminta berbuat jahat pada saya, pasti saya maafkan. Saya harus memberikan maaf kepada orang yang menyakiti saya. Jadi tapi tidak, maaf saya itu tidak, bukannya harus saya menerima apa yang dia lakukan. Oke. Fitnah atau fakta bahwa Steve berencana untuk menemui Pasha untuk meminta klarifikasi? Fitnah, saya belum pernah ada niatan. Ya, saya lagi mengumpulkan, mau redam dulu. Mau meredam diri dulu. Ya nanti kita lihat gimana penyelesaiannya nanti. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret. Ini adalah komentar dari ayahnya Pasha, ya. Heboh foto mesra mirip Pasha dan Angel, ayah .. 2. Saya saja banyak yang minta foto, katanya gitu. Jadi jadi komentarnya adalah sudah nggak usah bicara itu. Ini kan dalam rangka pilkada. Saya aja banyak yang minta foto, apalagi anak saya. Saya di terminal dimintain foto, di bandara dimintain foto. Cari. Apa setelah itu fotonya? Saya secara pribadi kenal dengan ayahnya. Syamsuddin. Iya, kenal baik. Kenal baik? Iya. Kenal di mana? Adalah dalam satu organisasi. Okay. Ayahnya saya kenal, ayahnya bukan teman baik papa saya. Okay. Kakaknya juga itu teman saya, Ruli. Adiknya saya kenal, Helmi. Saya nggak kenal. Sangat disayangkan gitu hubungan dua keluarga ini yang sudah terbina cukup lama harus rusak hanya karena kesenangan sesaat. Sangat sayang. Kakaknya sering main ke kantor saya. Nah, setelah ada foto ini masih main ke kantor?
Belakang ini saya belum tahu ya. Belum pernah. Nggak ada keinginan untuk ketemu untuk apa? Nanti kita lihat. Ya. Belum terpikir. Belum terpikir saat ini. Jangan-jangan gara-gara saya jadi kepikiran. Tapi mendengar pernyataan seperti ini, tanggapan Steve seperti apa? Ya itu kembali lagi itu apapun itu haknya mereka. Haknya mereka. Tapi untuk apa yang dirasakan? statement. Apa yang dirasakan bahwa dianggap bahwa ya kan banyak yang minta foto sama anak saya. Ya, apakah semua orang berfoto seperti yang kita lihat di foto-foto ini? Yang kalau kita lihat foto itu kan bukan foto biasa, itu ada hubungan spesial nggak mungkin foto biasa, gitu. Pasti ada hubungan spesial sehingga bisa berpose seperti itu. Oke. Baik, sekarang kita akan bertanya dengan fitnah atau fakta. Langsung dijawab dengan lugas. Fitnah atau fakta, Steve akan menggugat cerai Angel karena sudah melanggar komitmen sebagai istri. Saat ini saya belum ambil langkah ke situ ya. Oke, jadi fitnah. Saya sedang berkonsultasi dengan keluarga besar saya, langkah-langkah yang akan saya ambil. Dengan keluarga besar? Ya. Meskipun keputusan ada di tangan saya, tapi tidak ada salahnya sebelum kita melakukan keputusan ini, putusan apapun, ada baik kita mendapatkan informasi, dapat masukan dari keluarga kita. Oke, kenapa nggak menghubungi Angel? Pasti saya akan hubungi dia. Saya juga ingin ketemu supaya masalah ini bisa selesai. Ada pernah menjemput Angel untuk pulang lagi ke rumah? Dia nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana? Ya. Bukan keluarganya pun mencari dia. Masa? Ya. Sudah pernah ke rumahnya orang tuanya di Jakarta? Sudah berapa kali? Sudah beberapa kali? Iya. Saya hubungan dengan keluarganya baik. Oke. Dengan mamanya, dengan kakak dan adiknya baik. Kita komunikasi seperti biasa. Ada nggak kemungkinan Angel itu sebenarnya ingin dicari? Saya nggak tahu ya. Karena dia juga udah nggak ada di rumah orang tuanya. Oke. Tapi kalau ditelepon, diangkat? Iya, kayaknya. Kayaknya? Oke. Hah? Coba, boleh nggak dicoba? Nggak sekarang. Kenapa? Hah? Kenapa? Ada saatnya. Oh, ada saat. Steve belum siap? Bukan belum siap ya. Saya harus tenangin diri saya dulu. Sekarang masih emosi? Iya. Fitnah atau fakta bahwa masalah Angel keluar dari rumah itu berawal dari sebuah konflik besar yang terjadi? Fitnah. Fitnah. Nggak ada berantem? Nggak ada. Perselisihan? Nggak ada. Yang sangat signifikan nggak ada. Perang dingin? Nggak ada yang sangat signifikan. Kalau hal-hal kecil ya perdebatan biasa itu. Tapi kalau yang sangat signifikan nggak ada. Nggak ada pertengkaran sama sekali? Nggak ada. Perang dingin mungkin udah diem-dieman lama gitu? Nggak, komunikasi biasa. Bahkan saya itu mungkin dia gerah juga kalau setiap pulang saya tanyakan dari mana, terus kenapa baru jam begini pulang. Pernah mengancam saya ceraikan? Enggak. Nggak pernah? Okay. Yeah. Fitnah atau fakta bahwa Steve siap memaafkan Angel dan mulai dari nol lagi? Kalau saya selalu membuka pintu maaf kepada orang yang menyakiti saya, kepada orang yang membenci saya, kepada orang yang telah merusak apa ya. Pokoknya saya selalu memberikan pintu maaf kepada semua orang yang telah menyakiti saya. Tetapi maafnya saya dalam hal ini bukan untuk bisa menerima apa yang sedang terjadi. Bukan untuk menerima, bukan untuk memaklumi. Tapi kalau Angel datang minta maaf, saya maafkan. Dan mau mulai dari nol lagi? Itu hal yang berbeda. Itu harus dibicarakan lagi. Jadi siapapun yang, makanya kalau ada orang bersalah kepada saya, meminta berbuat jahat pada saya, pasti saya maafkan. Saya harus memberikan maaf kepada orang yang menyakiti saya. Jadi, tapi tidak, maaf saya itu tidak
bukannya harus saya menerima apa yang dia lakukan. Oke. Fitnah atau fakta bahwa Steve berencana untuk menemui Pasha untuk meminta klarifikasi? Fitnah, saya belum pernah ada Niatan? ya, saya lagi mengumpulkan, mau redam dulu. Mau meredam Diri dulu, ya nanti kita lihat gimana penyelesaiannya nanti. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Oke pemirsa, sekarang kita ingin tahu gitu seperti apa sih perasaan yang berkecamuk dalam benak Steve Rumangkang ketika melihat beberapa foto dari sebuah momen yang akan kita tampilkan. Dan inilah momen yang pertama. Di saat itu saya sangat happy. Saat itu sangat happy. Iya. Kalau saat ini melihat foto ini seperti apa? Apa yang dirasakan saat ini ketika melihat foto ini? Kecewa. Kecewa. Iya. Kecewa. Oke. Itu momen indah soalnya. Ada kekecewaan. Karena harapannya, ada harapan yang tidak tercapai. Iya. Apa yang dibayangkan, yang sebetulnya ingin Ya, dicapai? ketika satu pasangan masuk dalam tali pernikahan kan, mereka inginkan pernikahan ini langgeng sampai tua gitu ya. Itu, tapi tidak tercapai sepertinya. Oke. Steve mengatakan tidak tahu di mana Angel berada sekarang. Iya. Mungkin dia nonton. Dan kemarin sih kayaknya dia nonton. Oh ya. Apa yang mau disampaikan kepada Angel? Ya, apa ya, demi kebaikan dirinya, ini saya mungkin akan memberikan komentar untuk kebaikan dirinya. Oke, ya. Bertobatlah sebelumnya. Kembalilah ke jalan yang benar. Karena dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dan dia sadar akan kesalahan ini, tapi dia mencoba menutup mata dan menutup telinga. Saya tahu persis. Dia tahu dia salah. Okay. Nah, apa yang Steve rasakan ketika melihat foto dan momen, terutama dari dua sosok yang ada di depan? Apa yang Steve rasakan melihat dua sosok ini? Itu membuat hati saya gimana ya? Karena kedua anak saya ini, saya begitu sayang dengan mereka, begitu cinta sama kedua anak saya ini. Apapun saya akan lakukan buat mereka. Ya, bahkan saya tidak mau kehilangan hari-hari saya bersama kedua anak saya. Gitu. Pernah mencoba bertanya ke anak-anak kira-kira apa yang ada di benak mereka tentang keberadaan ibunya? Saya nggak tega gitu, nggak sampai hati untuk menanyakan itu kepada mereka, karena saya sudah bisa melihat ada kepedihan di hati mereka. Saya bisa melihat ini anak saya bangun tidur saya dengan mereka, saya tidur dengan mereka, jadi saya tahu kalau ada bagaimana mereka kalau mau nangis, bagaimana mereka kalau sedih atau happy, saya bisa tahu. Bisa tahu. Ya, seperti apa? Seperti apa? Ya. Pernah bertanya kepada mereka, Mami kemana sih? Gitu. Kepada saya tidak. Steve kepada mereka? Saya pernah coba tapi saya lihat kasihan banget. Mereka bilang sibuk, sibuk syuting. Nah, itu aja saya. Dari situ saya udah nggak tega lihat air mukanya yang mencoba menutupi yang sebenarnya yang terjadi, tapi di sisi lain coba mereka ingin mencairkan suasana, ingin memprotek. Saya bilang luar biasa anak-anak ini. Anak umur 6-7 tahun sudah bisa melakukan itu. Dia mungkin tidak mau melihat orang tuanya sedih, tidak mau melihat saya sedih gitu. Tapi saya nggak tega ngelihatnya. Apa perasaan Steve Rumangkang dan apa yang Steve ada di berkecamuk di benak Steve ketika melihat foto ini? Saya nggak bisa kasih komentar. Nggak bisa kasih komentar. Oke.
Saya nggak mau melebar nanti kata-kata saya soalnya. Iya, lebih baik saya no comment, takut saya nanti begitulah. Nah. Ada yang mau ingin disampaikan buat sosok laki-laki yang ada di foto bersama istri Anda? Saat ini saya terfokus dengan masalah internal keluarga saya. Adapun ada pihak luar yang merusak kebahagiaan keluarga saya, ya saya coba bagaimana kalau posisi saya, bagaimana kalau dia ada di posisi saya, dan apakah dia reaksinya seperti apa gitu. Nah, saya nggak mau banyak kata-kata di dalam hal ini ya. Oke. Berikut kita minta Steve mengekspresikan perasaannya dengan sebuah tindakan begitu. Kalau melihat foto ini, apakah kalau seandainya memang masih ada harapan ingin bisa dimaafkan, sebetulnya jauh di lubuk hati masih ada keinginan untuk membangun cita-cita yang dulu pernah dibangun, peluk foto ini. Dia demi apapun alasannya, ke bawah mungkin ada sedikit harapan, mungkin untuk demi anak-anak atau demi sebuah janji yang pernah terucap, peluk foto ini. Kalau memang masih ada sedikit saja harapan. Tapi kalau bingung, tidak tahu dan perpisahan itu tampaknya besar sekali. Saat ini no comment and no action. Silakan letakkan kembali iPad ini kepada saya. Saya lebih baik no comment no action karena bagaimana ya? Ini sudah sangat menyakitkan. Oke. Ya, ini udah boleh katakan ya, ini kejadian yang luar biasa gitu. Jadi tidak mudah, tidak segampang itu. Suasana harus sebaik sebelumnya. Tidak mudah. Dan apa harapan dan doa yang saat ini dipanjatkan terus oleh Steve? Atau barangkali ada jawaban apa yang ingin didapat dari Steve dalam setiap doa saat ini? Ya, doa saya selalu untuk kebaikan anak-anak saya. Untuk masa depan mereka, supaya mereka juga, karena cepat atau lambat mereka pasti akan tahu. Cepat atau lambat pasti mereka akan tahu. Di saat ini juga mereka sudah meraba-raba yang sebenarnya yang terjadi. Dan tidak terasa mereka semakin besar. Pasti saya tidak mau ada gejolak-gejolak atau ada gangguan secara psikologi yang akan mengganggu anak-anak saya. Oke. Gitu. Doa saya semoga ya yang terbaik buat anak-anak. Oke. Pada saat sebelum melihat ada foto-foto yang kemarin beredar, Steve merasa nggak itu mungkin jawaban dari salah satu doa? Itu memang doa saya. Apa tuh? Pada kalau kita menarik ke belakang, saya ini kan yang nggak tipe yang harus usik-usik gitu. Tapi saya hanya berdoa, ya Tuhan tolong dibukakan mata saya dan diperlihatkan apabila ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin ini jawabannya. Kita mau tanya, jawab dengan cepat Steve. Pilih mana? Bertahan tapi dibohongi atau berpisah tapi hidup tenang? Loh, jawaban ini bahaya nih. Besok jadi headline. Ini jawaban jadi headline nih. Wah, berat dua-duanya. Apa? Dibohongi, itu paling... Bertahan tapi dibohongi. Paling gak enak itu. Berpisah tapi tenang, karena tidak ada ekspektasi. Mungkin saya mengambil satu konklusinya apa? Garis benang merahnya. Garis benangnya ya saya ingin hidup tenang. Ada rencana mau menjemput Angel pulang? Nanti kita lihat. Kenapa kemarin nggak dijemput pulang? Ya saya nggak mungkin menceritakan proses sedetail ini. Tapi pernah mencoba menjemput dia pulang? Ada, saya datang ke rumah orang tuanya, tapi ya reaksinya seperti biasa. Natal pertama ini kira-kira kemungkinan tanpa Angel? Ya, ini Natal yang di tahun ini yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tapi saya sudah mulai terbiasa.
saat ini hidup. Secara fisik kan saya sudah single. Saya sudah menjalankan sebagai single parent. Oke, seperti single parent. Iya. Baik, ada rencana Natal ini untuk mencoba rekonsiliasi untuk hanya 1 hari begitu? Ya mungkin ya di dalam waktu dekat ini ya pasti saya ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya. Oke. Tentunya harus ada duduk bersama lah. Oke pemirsa, sekarang kita ingin tahu gitu seperti apa sih perasaan yang berkecamuk dalam benak Steve Rumangkang ketika melihat beberapa foto dari sebuah momen yang akan kita tampilkan. Dan inilah momen yang pertama. Di saat itu saya sangat happy. Saat itu sangat happy. Iya. Kalau saat ini melihat foto ini seperti apa? Apa yang dirasakan saat ini ketika melihat foto ini? Kecewa. Kecewa. Iya. Kecewa. Oke. Itu momen indah soalnya. Ada kekecewaan. Karena ada harapan yang tidak tercapai. Iya. Apa yang dibayangkan, yang sebetulnya ingin Ya, dicapai? ketika satu pasangan masuk dalam tali pernikahan kan, mereka inginkan pernikahan ini langgeng sampai tua gitu ya. Itu, tapi tidak tercapai sepertinya. Oke. Steve mengatakan tidak tahu di mana Angel berada sekarang. Iya. Mungkin dia nonton. Dan kemarin sih kayaknya dia nonton. Oh ya. Apa yang mau disampaikan kepada Angel? Ya, demi kebaikan dirinya, ini saya mungkin akan memberikan komentar untuk kebaikan dirinya. Oke, ya. Bertobatlah sebelumnya. Kembalilah ke jalan yang benar. Karena dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dan dia sadar akan kesalahan ini, tapi dia mencoba menutup mata dan menutup telinga. Saya tahu persis. Dia tahu ini dia salah. Okay. Nah, apa yang Steve rasakan ketika melihat foto dan momen, terutama dari dua sosok yang ada di depan? Apa yang Steve rasakan melihat dua sosok ini? Itu membuat hati saya gimana ya? Karena kedua anak saya ini, saya begitu sayang dengan mereka, begitu cinta sama kedua anak saya ini. Apapun saya akan lakukan buat mereka. Ya, bahkan saya tidak mau kehilangan hari-hari saya bersama kedua anak saya. Gitu. Pernah mencoba bertanya ke anak-anak kira-kira apa yang ada di benak mereka tentang keberadaan ibunya? Saya nggak tega gitu, nggak sampai hati untuk menanyakan itu kepada mereka, karena saya sudah bisa melihat ada kepedihan di hati mereka. Saya bisa melihat ini anak saya bangun tidur saya dengan mereka, saya tidur dengan mereka, jadi saya tahu kalau ada bagaimana mereka kalau mau nangis, bagaimana mereka kalau sedih atau happy, saya bisa tahu. Bisa tahu. Ya, seperti apa? Seperti apa? Ya. Pernah bertanya kepada mereka, Mami kemana sih? Gitu. Kepada saya tidak. Steve kepada mereka? Saya pernah coba tapi saya lihat kasihan banyak. Mereka bilang sibuk syuting. Nah, itu aja saya. Dari situ saya udah nggak tega lihat air mukanya yang mencoba menutupi yang sebenarnya yang terjadi, tapi di sisi lain coba mereka ingin mencairkan suasana, ingin memprotek. Saya bilang luar biasa anak-anak ini. Anak umur 6-7 tahun sudah bisa melakukan itu. Dia mungkin tidak mau melihat orang tuanya sedih, tidak mau melihat saya sedih gitu. Tapi saya nggak tega ngelihatnya. Apa perasaan Steve Rumangkang dan apa yang Steve ada di berkecamuk di benak Steve ketika melihat foto ini? Saya nggak bisa kasih komentar. Nggak bisa kasih komentar. Oke. Saya nggak mau melebar nanti kata-kata saya soalnya. Iya. Lebih baik saya nggak komen, takut saya nanti begitulah. Nah. Ada yang mau ingin disampaikan buat sosok laki-laki yang ada di foto bersama istri Anda?
Saat ini saya terfokus dengan masalah internal keluarga saya. Adapun ada pihak luar yang merusak kebahagiaan keluarga saya, ya saya coba bagaimana kalau posisi saya, bagaimana kalau dia ada di posisi saya, dan apakah dia reaksinya seperti apa gitu. Nah, saya nggak mau banyak kata-kata di dalam hal ini ya. Oke. Berikut kita minta Steve mengekspresikan perasaannya dengan sebuah tindakan begitu. Kalau melihat foto ini, apakah kalau seandainya memang masih ada harapan ingin bisa dimaafkan, sebetulnya jauh di lubuk hati masih ada keinginan untuk membangun cita-cita yang dulu pernah dibangun, peluk foto ini. Gitu ya. Demi apapun alasannya, ke bawah mungkin ada sedikit harapan, mungkin untuk demi anak-anak atau demi sebuah janji yang pernah terucap, peluk foto ini. Kalau memang masih ada sedikit saja harapan, tapi kalau bingung, tidak tahu dan perpisahan itu tampaknya besar sekali. Saat ini no comment and no action. Silakan letakkan kembali iPad ini kepada saya. Saya lebih baik no comment no action karena bagaimana ya? Ini sudah sangat menyakitkan. Oke. Ya, ini udah boleh katakan ya, ini kejadian yang luar biasa gitu. Jadi tidak mudah, tidak segampang itu. Suasana harus sebaik sebelumnya. Tidak mudah. Dan apa harapan dan doa yang saat ini dipanjatkan terus oleh Steve? Atau barangkali ada jawaban apa yang ingin didapat dari Steve dalam setiap doa saat ini? Ya, doa saya selalu untuk kebaikan anak-anak saya. Untuk masa depan mereka, supaya mereka juga, karena cepat atau lambat mereka pasti akan tahu. Cepat atau lambat pasti mereka akan tahu. Di saat ini juga mereka sudah meraba-raba yang sebenarnya yang terjadi. Dan tidak terasa mereka semakin besar. Pasti saya tidak mau ada gejolak-gejolak atau ada gangguan secara psikologi yang akan mengganggu anak-anak saya. Oke. Gitu. Doa saya semoga ya yang terbaik buat anak-anak. Oke. Pada saat sebelum melihat ada foto-foto yang kemarin beredar, Steve merasa nggak itu mungkin jawaban dari salah satu doa? Itu memang doa saya. Apa tuh? Pada kalau kita menarik ke belakang, saya ini kan yang nggak tipe yang harus usik-usik gitu. Tapi saya hanya berdoa, ya Tuhan tolong dibukakan mata saya dan diperlihatkan apabila ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin ini jawabannya. Kita mau tanya, jawab dengan cepat Steve. Pilih mana? Bertahan tapi dibohongi atau berpisah tapi hidup tenang? Loh, jawaban ini bahaya nih. Besok jadi headline. Ini jawaban jadi headline nih. Wah, berat dua-duanya. Apa? Dibohongi, itu paling... Bertahan tapi dibohongi. Paling gak enak itu. Berpisah tapi tenang, karena tidak ada ekspektasi. Mungkin saya mengambil satu konklusinya apa? Garis benang merahnya. Garis benangnya ya saya ingin hidup tenang. Ada rencana mau menjemput Angel pulang? Nanti kita lihat. Kenapa kemarin-kemarin nggak dijemput pulang? Ya saya nggak mungkin menceritakan proses sedetail ini. Tapi pernah mencoba menjemput dia pulang? Ada, saya datang ke rumah orang tuanya, tapi ya reaksinya seperti biasa. Natal pertama ini kira-kira kemungkinan tanpa Angel? Ya, ini Natal yang di tahun ini yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tapi saya sudah mulai terbiasa saat ini hidup. Secara fisik kan saya sudah single. Saya sudah menjalankan sebagai single parent. Oke, seperti single parent. Iya. Baik, ada rencana Natal ini untuk mencoba rekonsiliasi untuk hanya 1 hari begitu?
Ya mungkin ya di dalam waktu dekat ini ya pasti saya ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya. Oke. Tentunya harus ada duduk bersama lah.